Shalom, selamat pagi anak teacher. Kembali belajar bersama teacher Uli. Nah, hari ini kita akan belajar buku pena 2B, tema 4, subtema 2 pada pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran 1 kita akan membahas 3 muatan, yaitu bahasa Indonesia, SPDP, dan matematika. Yang pertama, kita akan membahas muatan bahasa Indonesia, yaitu menemukan kosakata tentang lingkungan bersih dan sehat. Kita dapat menemukan kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan kelas yang bersih. Contohnya, kata bersih, kata sehat, kata piket, dan kata rapi. Ayo berdiskusi. Temukanlah makna kata-kata berikut dengan benar. Kata-kata yang berhubungan dengan kebersihan. Ada kata kemoceng, kaempel, dan vas. Nah, kemoceng maknanya adalah pembersih debu. Kaempel maknanya adalah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Sedangkan vas apa ya maknanya? Vas itu maknanya adalah tempat bunga. Nah, ini semua kata-kata yang berhubungan dengan kebersihan. Ayo, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga yang hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa menjadi sehat. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Sudah tahu kan anak teacher bagaimana ciri-ciri kelas yang bersih? Ayo mengamati gambar berikut. Sebelumnya sudah pernah kan mengamati gambar? Ayo anak teacher, bagaimana suasana kelas yang kamu amati? Apakah kamu mengerti apa isi gambarnya? Ya, tentunya suasana kelas ini sangatlah nyaman karena semua barang-barang tertata dengan rapi dan kaca jendela dan lantainya tidak ada debu. Nah, bagaimana ciri-ciri kelas yang bersih itu? Ciri-ciri kelas yang bersih adalah tidak ada sampah berserakan, tidak ada debu di lantai, meja atau jendela. Meja dan kursi tersusun dengan rapi. Nah, ciri-ciri itu juga tergantung bagaimana dengan pengamatanmu. Karena pengamatanmu dengan pengamatan teacher tentu pasti berbeda. Kita lanjut ke muatan SPDP ya, yaitu mengenal gerak keseharian dalam tari. Ayo mengamati. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Nah, gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Gerakan menyapu lantai termasuk gerakan keseharian dalam tari. Nah, anak teacher, coba kamu perhatikan gambar berikut ini.
Nah, perhatikan temanmu memperagakan gerakan menyapu lantai. Perhatikan gerakan kepalanya, gerakan tangannya, dan gerakan kakinya. Atau boleh kamu perhatikan saat ibu, kakak, dan abang menyapu rumah, kamu perhatikan bagaimana gerakan kepala, tangan, dan kaki mereka saat menyapu. Setelah itu, boleh kamu pelajari dan boleh menirukan gerakan berikut ini. Gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Kita lanjutkan kemuatan matematika ya. Mengelompokkan bangun datar. Anak-anak teacher, ayo perhatikan kembali gambar gendang dan gambar tifa di atas. Dinding gendang membentuk pola segitiga, sedangkan dinding tifa membentuk pola segi empat dan pola segitiga. Nah, seperti ini pola pada gambar alat musiknya. Masih ingat kan dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Nah, sekarang ayo kita kelompokkan bangun datar berdasarkan ciri-cirinya. Coba perhatikan gambar gajah yang pertama. Banyak sisinya 3, banyak sudutnya 3, dan banyak titik sudutnya 3. Semua 3. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari bangun datar segitiga. Nah, ayo kita kelompokkan yang mana aja yang merupakan bangun datar segitiga. Nah, ini ada bangun B, D, F, dan H. Nah, coba kita kembali perhatikan gambar gajah yang kedua. Banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, dan banyak titik sudutnya 4. Nah, ini merupakan ciri-ciri bangun datar segi 4. Ayo kita kelompokkan kembali juga yang mana aja dia yang merupakan bangun datar segi 4. Ya pastinya selain dari gambar bangun segitiga. Nah, ada A, ada C, ada E, ada G, ada I. Nah, untuk mengingatkan pemahamanmu, kelompokkan bangun datar berikut. Kelompokkanlah sesuai dengan banyak sisinya, sudutnya, dan titik sudutnya. Nah, yang mana aja yang merupakan bangun datar berbentuk segi 4 dan bangun datar berbentuk segitiga. Nah, bangun datar berbentuk segi 4 ada nomor 1, 3, 5, dan 7. Sedangkan bangun datar yang berbentuk segitiga adalah gambar nomor 2, nomor 4, dan nomor 6. Paham ya anak teacher? Baik anak teacher, sampai di sini pembelajaran kita pada pembelajaran 1. Teacher harap semoga dapat dipahami. Terima kasih.